Setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu suatu hari nanti pasti akan berbalik pada kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya sebisa mungkin dalam kehidupan kita, sebisa mungkin harus banyak berbuat kebaikan. Bak pepatah lama mengatakan, siapa yang menebar angin, dialah yang akan menuai badai. Begitupun sebaliknya, ketika yang kita tanam tomat, tidak mungkin tumbuh menjadi rumput. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, bukan yang suka merugikan atau membuat orang lain menderita, seperti yang tertuang dalam sebuah kisah di bawah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Rino, seorang pemuda yang masih tetangga Tiara, terlihat berjalan sambil membawa sebuah map. Rupanya dia sedang mencoba menawarkan rumah Bu Saskia kepada warga. Ketika warga menanyakan kenapa rumahnya mau dijual dan kemana Bu Saskia, Rino berbohong kalau Bu Saskia mengajaknya untuk pindah ke kampung halaman almarhum bapak kandung Rio yang ada di luar kota. Bu Saskia katanya sudah lebih dulu berangkat ke sana. Sedangkan Rino disuruh menawarkan rumah tersebut kepada warga. Nanti setelah rumahnya terjual, baru Rino ikut menyusul Bu Saskia. Meski sedikit heran, karena Bu Saskia tidak pamit dulu ke Pak RT dan warga di sana. Namun warga mengira, mungkin Bu Saskia memang buru-buru sekali pindah keluar kota, makanya tidak sempat untuk pamitan kepada mereka. Tiara yang sedang menyapu rumah tanpa sengaja mendengar percakapan Rino dan warga tersebut. Ketika nama Bu Saskia disebut, tiba-tiba Tiara ingat akan sosok seorang wanita parubaya, penjual nyiru yang pernah ditolongnya belum lama ini. Pagi itu Tiara sedang belanja di warung Jaina untuk membeli sayur. Dia melihat Bu Saskia berjalan pelan ke warung. Kedatangan Bu Saskia langsung disambut wajah masam pemilik warung. Saat Bu Saskia bilang mau ngutang beras setengah liter dan telur 2 butir. Enak aja kamu ngutang lagi, Ce Saskia. Hutang-hutang yang dulu aja belum ada yang kamu bayar, Ce. Dicicil pun enggak. Bisa bangkrut atuh warung saya. Kalau tiap pembeli kayak kamu kerjanya utang mulu. Omel Jaina, si pemilik warung, yang memang dikenal ketus dan bila bicara suka nyaplak itu. Saya mohon Jaina, kali ini saja. Itu juga buat Rino, kasihan dia belum makan, minta Bu Saskia sambil menghibah. Makanya punya keponakan itu jangan dimanja. Masih mending kalau dulu orang tuanya ninggalin banyak harta. Ini mah sudah miskin, sosokan manjain keponakannya lagi, kata Jaina sewot. Saya mohon Jaina, kali ini saja. Kembali Bu Saskia menghibah, berharap Jaina mau berbaik hati kepadanya. Akan tetapi usaha Bu Saskia untuk menghibah rupanya sia-sia saja. Jaina tetap bersikukuh, sudah tidak mau lagi memberi hutang kepadanya. Enggak, sekarang kamu mending pulang saja sana, Ce Saskia. Males saya lihat muka kamu, usir Jaina dengan wajah yang makin masam, seraya mengibas-ngibasan tangan kanannya, memberi syarat agar Bu Saskia segera pergi dari warungnya. Tiara yang dari tadi menyimak percakapan mereka, langsung menegur pemilik warung. Jangan kasar sama orang yang lebih tua, Jaina, kata Tiara sedikit kesal. Tiara yang kasihan mendekati Bu Saskia. Bu Saskia, tadi teh mau beli apa tadi? Biar saya yang bayarin ya, tawar Tiara seraya menggambit kembali tangan Bu Saskia agar kembali ke warung. Tapi Bu Saskia merasa tidak enak, spontan menggelengkan kepalanya. Sudah, tidak apa-apa Neng Tiara, Ibu mau pulang saja. Terima kasih ya sudah nawarin, sahut Bu Saskia sambil hendak bergegas pergi. Namun Tiara tidak menyerah. Dia kembali menawarkan bantuan untuk yang kedua kalinya. Bu, jangan sungkan ya, saya beneran pengen bantu Ibu Saskia. Saya mohon jangan ditolak ya Bu, kata Tiara. Tapi Bu Saskia hanya diam saja. Mungkin di satu sisi dia senang, karena ada orang yang mau peduli dan mau membantunya. Akan tetapi di lain sisi Bu Saskia malu, karena tahu Tiara dan ibunya memang dikenal suka membantu warga yang kesusahan.
Melihat Bu Saskia yang hanya terdiam, akhirnya Tiara yang berinisiatif duluan bertanya kepada Jaina. "Ce, maaf, tadi Bu Saskia teh mau beli apa aja? Biar saya yang bayarin," ucap Tiara. "Oh iya Neng Tiara, tadi Ce Saskia pengen beli telur berapa butir sama beras setengah liter Neng," sahut Jaina. "Baiklah kalau gitu, tambahin aja, berasnya jadi 5 kilogram dan telurnya 1 kilogram. Jangan lupa minyaknya 1 liter juga Ce," tambah Tiara seraya mengeluarkan uang 2 lembar 100 ribuan dari dalam dompetnya. Kemudian menyerahkannya ke Jaina. Jaina lalu memasukkan semua barang-barang pesanan Tiara tadi ke dalam plastik, kemudian menyerahkannya ke Tiara. "Ini Neng, dan ini kembaliannya." "Makasih ya Neng," ucap Jaina sambil tersenyum. "Sama-sama Jaina," jawab Tiara membalas dengan senyuman juga. Bu Saskia terlihat kaget ketika Tiara menyerahkan semua belanjaan itu ke tangannya. "Ini semua buat ibu Neng," tanya Bu Saskia seperti tidak percaya. "Iya, semoga bermanfaat ya buat Bu Saskia dan Rino," ucap Tiara sambil menatap Bu Saskia yang berbinar bahagia. "Alhamdulillah, tapi ini kebanyakan Neng." "Ibu gak bisa terima," sahut Bu Saskia sambil hendak menyerahkan kembali plastik yang barusan diangsurkan Tiara. "Enggak kok Bu, emang semua itu udah saya niatkan buat Bu Saskia. Tadi kebetulan saya dapat job merias pengantin anak pejabat Bu, jadi tipnya lumayan. Mohon diterima ya, jangan ditolak." Bu Saskia pun berkali-kali mengucapkan terima kasih dengan wajah penuh haru. Sebelum Bu Saskia pergi, Tiara menyelipkan uang 50 ribu ke tangan Bu Saskia. Katanya buat pegangan Bu Saskia. Saat tangan Bu Saskia tersentuh tangan Tiara, Tiara malah dapat penglihatan tentang Bu Saskia di masa depan. Tiara seperti melihat Bu Saskia yang sedang tidur lelap, tapi seseorang tiba-tiba saja datang membekapnya. Pakai bantal. Tiara pun jadi kepikiran, kenapa malah dapat penglihatan kayak gitu. Lamunan Tiara buyar ketika baru sadar kalau sapu yang dipegangnya jatuh ke teras. Tiara spontan memungutnya, dan dalam hatinya Tiara bergumam, apa iya Bu Saskia memutuskan pindah ke kampung mendiang kakek iparnya karena sudah tidak sanggup lagi mengurus Rino? Tapi Tiara buru-buru menepis semua pikiran buruk itu. Soalnya tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu. "Oh iya, Tante Salma dan Mas Arya kan katanya lagi nyari rumah murah. Mana tahu mereka tertarik untuk membeli rumah bekas Bu Saskia. Kan aku bisa jadi tetanggaan sama mereka." Tiara manggut-manggut sendiri, kemudian segera mengambil ponselnya untuk menelepon adik ibunya itu. Setelah ditelepon Tiara, rupanya Pak Alvin dan Bu Salma tertarik untuk membeli rumah bekas hunian Bu Saskia dan Rino tersebut. Pak Alvin tertarik untuk membeli rumah Bu Saskia karena dijual Rino dengan harga yang sangat murah dan jauh di bawah harga standar rumah untuk saat ini. Bahkan Pak Alvin yang tidak sabar ingin segera menempati rumah itu, langsung membayar tunai harga rumahnya ke Rino, disaksikan Pak RT dan warga. Rino pun terlihat sumringah membayangkan semua rencananya kini berjalan dengan mulus. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah tersebut, Bu Salma istri Pak Alvin merasa hawanya sangat dingin. Pak RT menyarankan pada Pak Alvin dan Bu Salma agar mereka mengadakan acara selamatan kecil-kecilan. Namun Pak Alvin berjanji acara selamatan rumahnya nanti menyusul saat dia sudah punya uang. Pak Alvin berkilah semua tabungannya sudah terkuras habis untuk langsung membeli rumah tersebut secara tunai. Seorang warga sempat mengingatkan Pak Alvin dan Bu Salma kalau mitosnya Pak Mali menempati rumah baru tanpa selamatan. Takut nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini Bu Salma sedang dalam kondisi hamil. Konon makhluk tak kasat mata suka sekali mengganggu ibu hamil. Namun Pak Alvin dan Bu Salma hanya menganggap angin lalu semua masukan dari warga. Sudah tahun 2024, masa iya masih percaya sama hal-hal berbau tahayul gitu sih? Sungut Pak Alvin yang memang dari dulu tidak pernah percaya dengan hal-hal begitu. Sedangkan Bu Salma hanya manut pada keputusan yang dibuat oleh suaminya.
Apalagi dia dan suaminya juga harus menabung untuk biaya melahirkan nantinya. Pak Alvin merasa bingung kenapa setiap kali memasang lampu bohlam di kamarnya, lampu bohlamnya pasti akan langsung pecah, hingga harus diganti dengan yang baru sampai 6 kali. Awalnya Pak Alvin menyangka mungkin kualitas lampu bohlamnya yang kurang bagus. Dia pun kembali bergegas membeli lampu bohlam yang harganya lebih mahal dan kualitasnya bagus. Akan tetapi hal yang sama kembali terulang. Lampu bohlam yang harganya relatif mahal itu juga senasib dengan lampu-lampu bohlam sebelumnya. Tiba-tiba saja Bu Salma merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. "Jangan-jangan ini gara-gara kita belum selamatan, Pak?" tanya Bu Salma. Tapi dengan entengnya Pak Alvin menjawab, "Ah, ibu ini kenapa jadi ikut percaya sama yang gituan sih? Paling ini bagian sambungan kabel listrik di atasnya konslet, atau mungkin ada yang rusak gara-gara digigit tikus." Bu Salma diam saja, tidak berani berdebat lagi dengan suaminya. Keburu tengah malam dan tidak ada warung yang buka. Pak Alvin pun terpaksa memakai senter untuk penerangan kamar. Tengah malam saat mereka berdua sudah sama-sama tidur lelap, antara sadar dan tidak sadar, Bu Salma merasa ada yang menarik-narik selimutnya hingga jatuh ke lantai. Saat Bu Salma masih setengah mengantuk, mencoba mengambil kembali selimut tersebut, dia langsung terpekik histeris. Rupanya Bu Salma melihat ada satu sosok yang berjalan terbungkuk, kini gantian menarik selimut milik Pak Alvin. Bu Salma pun langsung pingsan saat sosok itu berbalik menatapnya. Pagi-pagi sekali Pak Alvin merasa heran, kenapa dia malah tidur di kamar mandi, padahal dia ingat sekali kalau semalam tidur di kamar berdua dengan Bu Salma istrinya. Lalu Bu Salma pun menceritakan kejadian mengerikan yang dia alami semalam, termasuk sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk yang sempat menarik selimut yang dipakai dia dan Pak Alvin. Akan tetapi Pak Alvin tidak menanggapi serius pengaduan sang istri. "Sudahlah Bu, jangan ngomong yang tidak-tidak. Mungkin yang ibu lihat semalam itu hanya halusinasi ibu saja, karena merasa stres sebentar lagi mau melahirkan," jawab Pak Alvin dengan enteng. Lalu Pak Alvin pun langsung pamit untuk berangkat kerja. Sebenarnya Bu Salma merasa kesal karena semua pengaduannya tidak pernah dipercaya oleh suaminya sendiri. Sampai akhirnya Bu Salma pun berpikir, apa iya semua itu hanya halusinasinya saja. Karena merasa tegang dan deg-degan menjelang kelahiran anak pertama dia dan Pak Alvin. Namun pagi itu saat Bu Salma sedang sendirian di ruang makan menikmati sarapan mie goreng, dia pun pergi sebentar untuk mengambil air minum yang dispensernya ada di dapur. Ketika kembali ke meja makan untuk melanjutkan menikmati mie goreng, Bu Salma langsung merasa mual saat melihat mie gorengnya mendadak berubah jadi cacing hidup. Tidak sampai di situ, tiba-tiba saja Bu Salma mendengar suara keran air yang menyala di kamar mandi. Bu Salma sempat merasa heran karena dari tadi dia tidak merasa ke kamar mandi untuk menyalakan keran. Apa mungkin tadi Mas Alvin yang lupa mematikan keran karena takut terlambat ke kantor? Pikir Bu Salma yang masih mencoba untuk berprasangka baik. Bu Salma pun beranjak menuju ke kamar mandi untuk mematikan keran. Saat itulah Bu Salma merasa kaget sekaligus ketakutan, karena kerannya malah kembali menyala sendiri sesaat setelah dia meninggalkan kamar mandi. Perasaan Bu Salma pun mulai tidak enak. Tubuhnya jadi menggigil ketakutan saat melihat yang mengucur dari keran tersebut bukanlah air yang jernih, melainkan kucuran darah segar berwarna merah dan menebar bau amis yang sangat mengganggu indera penciumannya. Bu Salma pun langsung lari ke arah luar. Dia takut sekaligus tidak kuat menghirup bau anyir yang mulai membuatnya mual dan ingin muntah. Tiara yang langsung datang setelah ditelepon Bu Salma mencoba menenangkan Bu Salma. Bu Salma minta Tiara menemaninya sampai Pak Alvin pulang. Ketika menemani Bu Salma di teras, perasaan Tiara langsung merasa tidak enak. Kepalanya tiba-tiba saja merasa sangat pusing, padahal tadi dia baik-baik saja. Tengkuknya juga tiba-tiba terasa sangat berat, seperti ditindih oleh batu besar. Biasanya hal itu terjadi akibat bentrokan energi positif Tiara dengan energi negatif. Kini energi negatif tersebut rupanya ada di dalam rumah bekas tinggal Bu Saskia dan Lino tersebut.
Tiara berusaha keras untuk menetralisirnya dengan membacakan surat-surat yang dia ambil dari Al-Quran. Setelah itu, tubuhnya pun sudah terasa ringan. Apa itu? Tiara langsung tertegun ketika tanpa sengaja memandang ke arah kamar yang kebetulan terbuka. Di sana dia seperti melihat ada bayangan hitam berbentuk sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk dengan rambut awut-awutan. Sedang mondar-mandir di sekitar ranjang yang selama ini ditempati Bu Salma dan Pak Alvin. Sadar diperhatikan Tiara, sosok itu pun balas memandang Tiara dengan kedua matanya yang merah menyala. Tanpa sadar, Tiara langsung beristighfar ketika sosok itu tiba-tiba menghilang. Ketika Tiara mulai membacakan ayat kursi dalam hati, kini Tiara yakin kalau ada energi negatif yang menguasai kamar yang ditempati pasangan suami istri itu. Aneh, padahal terakhir aku main ke sini saat masih ada Bu Saskia. Suasananya nggak mencekam kayak gini, pikir Tiara. Bu Salma yang duduk di samping Tiara rupanya memperhatikan sikap Tiara yang ganjil dan di matanya sedikit aneh. Kamu kenapa Tiara? Tanya Bu Salma keheranan. Tiara yang baru sadar dari tadi diperhatikan oleh Bu Salma pun jadi gelagapan. Tapi dia tidak mau membuat Bu Salma jadi semakin ketakutan. Kalau dia sampai menceritakan tentang sosok hitam yang berjalan dengan terpungkuk-pungkuk itu. Enggak, saya gak apa-apa kok tante. Tadi saya cuma kaget ngelihat ada kecoa lewat di sebelah sana. Bikin geli tante, jawab Tiara sekenanya. Oh itu, kirain tante kamu tadi ngeliat penampakan, sahut Bu Salma lega. Malam itu Pak Alvin kembali mencoba memasang lampu di kamarnya. Akan tetapi kejadian kemarin malam pun terjadi. Pak Alvin yang sudah hilang kesabaran pun menjadi kesal dan melempar lampu terakhir yang korslet itu tepat ke arah pintu kamar, sambil menginjak-injak lantai yang dipijaknya dengan marah. Bu Salma tiba-tiba saja terpekik. Sosok terpungkuk dengan rambut awut-awutan itu muncul dan memandang penuh kemarahan pada Pak Alvin. Jangan kau injak-injak kebunku, teriak sosok itu dengan suara menggeram marah. Lalu tiba-tiba ranjang yang biasa ditempati Bu Salma dan Pak Alvin mendadak jadi bergoyang-goyang. Seperti ada tangan besar tak terlihat yang menggoyang-goyangkannya. Seperti ada gempa yang membuat sisi kamar itu bergoyang. Saking kencangnya goyangan itu, tubuh Pak Alvin dan Bu Salma yang berdiri tidak jauh dari ranjang mereka jadi ikut terjatuh akibat hilang keseimbangan. Pak Alvin dan Bu Salma yang kaget sekaligus ketakutan akhirnya lari terbirit-birit keluar rumah meminta pertolongan warga. Pak Alvin kini percaya kalau Bu Salma selama ini tidak berbohong. Warga yang sedang meronda heran melihat Pak Alvin dan Bu Salma yang ketakutan itu. Mereka cerita ada hantu yang kerap mengganggu sejak mereka tempati rumah itu. Pak Alvin yang tahu Tiara punya kelebihan, bisa melihat dan merasakan keberadaan sosok yang tak kasat mata. Akhirnya meminta bantuannya. Dia menelpon Tiara dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, Tiara pun segera datang. Karena kebetulan malam itu dia memang belum tidur, karena sedang mengerjakan payet pesanan baju pengantin. Sesampainya di rumah Pak Alvin, Tiara pun minta izin untuk ikut masuk ke dalam rumah itu, tentu saja dengan ditemani warga dan Pak RT. Namun baru saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, justru Tiara malah kerasukan sosok Bu Saskia yang menunjuk-nunjuk ke dalam kamar. Tolong kuburkan saya dengan layak. Di sana kuburan saya, kata sosok yang ada di dalam tubuh Tiara. Setelah itu Tiara pun pingsan. Seminggu sebelumnya, azan subuh baru saja berkumandang dari arah masjid di sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kesibukan warganya sudah mulai terlihat. Begitu juga dengan kesibukan penghuni rumah sederhana yang terletak di ujung kampung. Rumah sederhana itu hanya dihuni oleh dua orang, yaitu Bu Saskia yang berusia 47 tahun bersama Rino keponakannya yang kini berusia 17 tahun. Ya, Bu Saskia adalah tantenya Rino. Bu Saskia merawat Rino sejak bayi, karena kedua orang tuanya Rino sudah lama meninggal. Pak Adrian, bapaknya Rino, meninggal akibat kecelakaan tabrak lari. Beliau tewas di tempat dengan kondisi sepeda motor ringsek dan tubuh yang sudah tidak utuh lagi.
setelah dihantam sebuah tronton bermuatan pasir yang melaju dengan kencang dari arah berlawanan. Pak Adrian memang memacu kencang sepeda motornya karena terburu-buru hendak menuju rumah sakit untuk menemani sang istri yang hendak melahirkan. Ya, saat itu Bu Eti istrinya, yaitu ibunya Rino, mau melahirkan anak pertamanya mereka. Sebuah anugerah yang mereka tunggu-tunggu selama 20 tahun menjalani biduk rumah tangga. Namun dokter bilang kondisi bayinya sungsang. Bayi yang ada dalam kandungan Bu Eti terlilit ari-arinya sendiri, jadi harus segera dilakukan operasi sesar. Bila tidak akan membahayakan keduanya, baik bayi maupun ibunya. Namun Bu Eti yang memiliki riwayat darah tinggi dan usianya yang juga sudah termasuk berisiko untuk hamil dan melahirkan, karena sudah berusia 42 tahun, malah mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan bayinya dengan selamat. Ya, bayi itu adalah Rino. Nyawa Bu Eti tidak terselamatkan karena mengalami kekurangan darah. Pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga sudah mencoba mencari pendonor untuk donor darah. Akan tetapi golongan darah Bu Eti termasuk langka, hingga mereka sangat kesulitan untuk mencari dan mendapatkannya. Tangis Rino ketika terlahir ke dunia 17 tahun yang lalu itu bukan hanya tangisan yang biasa dilakukan oleh hampir semua bayi yang baru saja lahir ke dunia ini. Akan tetapi adalah melambangkan tangisan dan kesedihan yang teramat dalam. Karena pada saat yang bersamaan, bayi mungil itu ditinggalkan kedua orang tuanya untuk selama-lamanya dalam waktu yang bersamaan. Untungnya Bu Saskia, adik Bu Eti, yang masih berstatus lajang, bersedia merawat Rino. Sambil menggendong Rino yang masih berupa bayi merah, Bu Saskia berjanji di atas pusara sang kakak dan kakak iparnya sambil terisak, "Teh Eti dan A.A. Ardian, kalian berdua beristirahatlah dengan tenang di dalam sana. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kalian dan menempatkan kalian berdua di tempat yang terindah di sisinya. Kalian tidak perlu khawatir. Bayi kalian yang saya beri nama Muhammad Aziz Rino ini, insya Allah saya akan rawat dengan baik. Al-Fatihah," ucap Bu Saskia dengan suara yang begitu lirih dan diiringi dengan air mata yang mulai menggenang di pipinya. Sejak saat itu Bu Saskia merawat dan membesarkan Rino sendirian. Bu Saskia sudah menganggap Rino itu sebagai darah dagingnya sendiri, makanya dia ingin Rino memanggilnya ibu, bukan tante atau bibi. Bu Saskia rela mengorbankan apa saja asal bisa merawat dan membesarkan Rino dengan tangannya sendiri. Bahkan Bu Saskia rela beberapa kali menolak lamaran para pria yang datang untuk melamarnya. Ketika mereka keberatan, Bu Saskia ikut membawa Rino. Bu Saskia juga tidak merasa malu. Sehari-harinya hanya bisa bekerja sebagai penjual nyiru keliling dengan penghasilan yang sangat minim. Karena setiap kali dia melamar pekerjaan, pihak perusahaan tidak membolehkannya membawa serta Rino ke tempat dia bekerja. Itu sebabnya Bu Saskia memilih jadi penjual nyiru keliling agar bisa berjualan sambil menggendong Rino yang masih bayi dan tidak bisa ditinggal sendiri di rumah. Bu Saskia tidak tega bila harus menitipkan Rino kepada orang lain, apalagi tetangganya. 17 tahun kemudian, tanpa terasa Bu Saskia membesarkan Rino. Pagi itu Bu Saskia bersiap-siap hendak berjualan nyiru secara keliling. Sementara itu Rino keponakannya malah baru bangun. Remaja putus sekolah itu marah-marah ketika membuka tudung saji karena tidak melihat ada makanan yang tersaji di sana. "Sarapannya mana sih? Kok nggak ada?" "Masa iya adanya cuma air putih doang?" sungut Rino sambil membanting tudung saji yang barusan dia buka, lalu menendang meja kayu yang sudah mulai lapuk itu. "Bu, ibu!" teriak Rino memanggil Bu Saskia dengan suara keras sambil berjalan ke teras. "Ada apa sih nak? Kamu pagi-pagi sudah teriak-teriak? Malu sama tetangga," tegur Bu Saskia dengan suara lembut. "Alah, persetan dengan para tetangga bu. Aku cuma mau tanya, kenapa nggak ada makanan di atas meja?" "Aku lapar bu, pengen sarapan." "Buruan masak, aku sudah ada janji sama anak-anak," perintah Rino sambil membentak. Bu Saskia langsung istighfar. "Astagfirullahaladzim nak, jangan teriak-teriak gitu. Ibu minta maaf ya.
kemarin Nyiru jualan ibu gak ada yang laku, jadi ibu gak punya uang buat beli makanan. Kamu doain saja ya, agar hari ini ada yang beli Nyiru ibu, biar kita bisa beli beras buat makan hari ini. Jawab Bu Saskia masih dengan suara lembutnya mencoba membujuk Rino. Namun Rino sepertinya tidak mau tahu dengan kesusahan yang sedang dialami Bu Saskia sang tante. Bu Saskia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebenarnya merasa sangat sedih karena sudah membuat Rino jadi putus sekolah. Ya, Rino hanya sampai SMP kelas 1. Setelah itu terpaksa berhenti karena Bu Saskia sudah tidak kuat untuk membiayainya. Jangankan untuk membiayai sekolah Rino, untuk makan mereka berdua sehari-hari saja, Bu Saskia kesulitan untuk mendapatkan uang. Ditambah lagi kini usianya sudah menginjak 47 tahun. Tenaga dan staminanya sudah tidak seperti dulu. Bu Saskia sudah tidak kuat lagi kalau harus berkeliling menjajakan Nyiru ke tempat yang jauh. Rino yang sejak kecil selalu dimanjakan Bu Saskia dan selalu dituruti apa maunya, kini berubah jadi remaja yang kasar, egois, tak sopan, dan suka membangkang ketika diberi nasihat oleh Bu Saskia. Ditambah lagi, sekarang Rino juga bergaulnya dengan para remaja yang suka nongkrong di pos ronda. Mereka kerjanya hanya bermalas-malasan dengan main kartu, main catur, main gitar, atau mengganggu anak gadis yang lewat. Hal itulah yang memperparah kepribadian Rino, menjadi terbawa seperti teman-temannya. Disuruh cari kerja pun Rino malas. Padahal dulu sewaktu kecil, Rino ini anak yang penurut dan sopan, selalu menghormati Bu Saskia. Namun gara-gara sekarang ketika beranjak remaja, Rino salah bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di pos ronda. Perlahan namun pasti, mereka jadi ikut mempengaruhi Rino agar mulai membangkang. Kamu itu kalau mau gabung geng kita, ya harus ikut aturan geng kita dong Rino. Syarat utamanya kamu harus sering standby di sini. Kita main catur, main gitar, mabuk semalaman. Bukannya tidur manis di rumah, protes Danu, salah seorang temannya yang merupakan ketua geng. Iya nih, gak ada keren-kerennya kalau kamu cuma diam di rumah. Masa remaja itu harus dinikmati, iya gak Roy? Kata Gali sambil mencolek temannya Roy yang sedang menghisap rokok kretek di sampingnya. Yoi, saut Roy singkat sambil kembali menghisap rokoknya dalam-dalam. Sejak saat itulah, Rino pun jadi berubah drastis kepribadiannya. Di masa remajanya yang memang sedang mencari jati diri, Rino jadi ikut terbawa pergaulan yang tidak baik oleh teman-temannya yang suka nongkrong di pos ronda itu. Rino sudah merasa nyaman dengan hidupnya sekarang dan tidak perlu capek-capek bekerja. Tapi kebutuhannya bisa tercukupi oleh sang tante yang dia panggil ibu itu. Rino dari kecil sudah tahu kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Tapi entah kenapa, dia sama sekali tidak punya rasa terima kasih sedikit pun kepada Bu Saskia. Rino yang sudah kelaparan tetap tidak mau tahu dengan kondisi Bu Saskia. Pokoknya aku gak mau tahu ya Bu. Sekarang ibu ke warung beli apaan kek? Yang penting perut aku bisa kenyang. Cepetan, aku udah lapar banget. Perintah Rino pada Bu Saskia. Bu Saskia hanya tercenung. Hatinya begitu sedih dan terluka. Kenapa keponakan yang sejak bayi dia besarkan dan rawat dengan penuh limpahan kasih sayang, kini berubah jadi remaja yang tidak beretika. Bu Saskia merasa semua pengorbanan yang pernah dia berikan demi Rino terasa mulai sia-sia. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Karena waktu sudah tidak mungkin lagi bisa diputar mundur untuk kembali ke masa lalu. Disuruh buruan pergi ke warung malah bengong. Cepetan, bentak Rino sambil mendorong tubuh ringkih Bu Saskia dengan kedua tangannya hingga jatuh tercengkang ke belakang. Bu Saskia hanya bisa mengeluh kesakitan saat punggung dan kepalanya membentur tembok. Bukannya minta maaf atas perbuatannya, apalagi membantu Bu Saskia berdiri, Rino malah kembali membentaknya. Kali ini Rino malah sambil menendang kaki Bu Saskia dengan kaki kirinya. Gitu aja jatuh, dasar lemah. Cepetan ke warung. Awas aja ya kalau ibu gak mau nuruti maunya aku akan kabur dari rumah ini. Ancam Rino dengan kedua mata melotot ke arah perempuan yang sudah begitu tulus merawatnya dari bayi merah itu.
Bu Saskia yang tidak mau ditinggalkan Rino karena sudah berjanji kepada mendiang kedua orang tuanya Rino untuk menjaga Rino seumur hidupnya. Terpaksa menuruti kemauan sang keponakan durhaka. Bu Saskia pun susah payah mencoba bangun, meski harus meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya yang mulai berdenyut sakit. Nah gitu dong, dari tadi kek, bukannya bengong melulu kayak kambing ngompong. Awas, jangan kelamaan ngobrol di warung, tanda Rino sambil masuk ke dalam kamarnya. Lalu dia pun membanting pintu kamarnya itu dengan keras. Bu Saskia pun kaget sampai memegangi dadanya dengan sebelah tangannya. Singkat cerita, Bu Saskia pun dari warung. Dia merasa malu pada Tiara yang sudah membelikannya banyak sembako. Baru saja sampai di depan pintu, Rino langsung memarahinya karena terlalu lama di warung. Melihat Bu Saskia memegang uang 50.000, Rino langsung merampasnya. Katanya lumayan buat menraktir Riana gebetannya jajan batagor. Bu Saskia meminta uang itu dikembalikan untuk membeli token listrik besok. Rino tidak peduli, malah kembali mendorong tubuh Bu Saskia hingga jatuh, lalu berlalu pergi. Bu Saskia pun mengusap-usap kaki kanannya yang sakit dicorokin oleh Rino. Tiba-tiba Bu Saskia merasa lapar, tapi dia ingat kalau gas buat masak sudah habis. Dia juga takut kesiangan jualan kalau terlalu siang berangkatnya. Akhirnya Bu Saskia putuskan hanya minum air putih saja untuk mengganjal perutnya sementara. Dalam kondisi jalan terpincang-pincang, Bu Saskia tetap berjualan nyiru. Melewati warung nasi Taida, Bu Saskia dipanggil Taida yang butuh nyiru untuk menjemur bawang merah dan rengginang. Setelah itu, Bu Saskia pun langsung pergi. Baru berjalan 2 langkah, Bu Saskia pun pingsan. Taida pun berteriak minta tolong. Pak RT datang membantu Bu Saskia agar ciuman dengan mengoleskan minyak kayu putih di atas bibirnya. Taida tanyakan apa Bu Saskia sudah makan. Bu Saskia hanya diam dan menundukkan wajahnya. Taida buru-buru memberinya 4 potong roti. Nih, Jas Saskia makan dulu roti ini. Sama ini teh manisnya, mumpung masih hangat, harus dihabiskan ya, kata Bu Ida seraya meletakkan segelas teh manis hangat di depan Bu Saskia. Setelah menghabiskan roti dan teh manis tersebut, Bu Saskia pun berterima kasih untuk kedua kalinya kepada Taida sebelum pamit. Sementara itu, Rino mengajak Riana, gadis yang disukainya, untuk makan batagor. Riana terlihat agak ogah-ogahan dan agak manyun. Dih, gak modal banget sih kamu. Masa iya cuma traktir batagor doang? Ngajakin belanja kek? Saut Riana dongkol dalam hatinya. Kamu kenapa Riana? Tanya Rino heran melihat Riana yang hanya diam. Gadis cantik berhidung bangir itu menatap Rino. Kamu beneran suka sama aku Rino? Loh, kok kamu nanyanya gitu sih Ri? Rino balik bertanya. Kalau kamu beneran serius sama aku, harusnya kamu itu ngajak makan ke restoran kek, atau ke kafe gitu, yang lebih bergengsi. Bukannya cuma makan batagor Mang Dadan, keluh Riana. Rino langsung terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Harusnya kamu juga ngajak aku jalan-jalan pakai motor, bukannya jalan kaki melulu, kan capek. Kaki aku pegel tahu, sambung Riana seraya memonyongkan mulutnya. Rino yang merasa tidak enak hati, sudah mengecewakan gadis yang dia cintai itu pun langsung minta maaf. Maafin aku ya Ri. Iya, ntar aku janji deh bakal kabulin semua permintaan kamu. Tapi gak bisa sekarang, gak apa-apa kan? Ucap Rino penuh harap. Riana hanya menganggukkan kepalanya. Saat Rino dan Riana sedang menikmati batagor Mang Dadan, tiba-tiba Bu Saskia lewat di depan mereka. Mang Dadan menyapanya sambil meminta Bu Saskia istirahat dulu. Istirahat dulu atuh Bu Saskia. Saya kasihan lihat ibu celananya agak terpincang-pincang gitu. Tawar Mang Dadan seraya mengangsurkan sebuah kursi plastik untuk diduduki Bu Saskia. Namun Rino yang sepertinya merasa terganggu oleh kehadiran Bu Saskia malah mengusirnya. Ibu ngapain di sini sih? Sana Bu, lanjut jualan lagi. Biar nanti pulang bawa uang. Gimana kita mau punya duit Bu, kalau ibu malas-malasan kayak gitu terus? Hardik Rino. Mang Dadan yang kaget melihat perlakuan Rino kepada Bu Saskia, spontan menegur Rino. Rino, jangan gitu sama tante.
yang sudah berjasa ngurus kamu dari orok. Harusnya kamu berterima kasih karena Bu Saskia mau ngurusin kamu tanpa bantuan siapapun selama ini, kata Mang Dadan dengan nada geram. Rio tidak terima dinasihati oleh Mang Dadan. Dia malah menendang gerobak Mang Dadan lalu mengajak Riana pergi dari sana. Bu Saskia akhirnya terpaksa harus minta maaf atas nama Rino ke Mang Dadan atas sikap yang kurang terpuji sang keponakan. Sore itu Bu Saskia pulang. Dia sangat bahagia hari ini. Semua dagangannya diborong oleh Pak Kades, bahkan bayarannya diberi lebih. Pas pulang ke rumah, Bu Saskia melihat Rino yang sedang berduaan dengan Riana. Bu Saskia langsung menegur mereka karena bukan muhrim. Bu Saskia juga minta Riana supaya menjaga marwahnya sebagai seorang gadis. Rino malah marah dan merasa Bu Saskia terlalu ikut campur dalam urusannya. Bukannya menerima ditegur Bu Saskia, Riana malah tidak terima kemudian ngambek, lalu pergi begitu saja meninggalkan rumah Bu Riana tanpa salim, apalagi mengucapkan salam. Rino lalu menyusulnya. Di luar dugaan, Riana malah minta putus. Tapi salahku apa, Ri? Kita kan baru aja jadian, masa udah putus saja? Kata Rino yang tidak terima diputuskan oleh Riana. Kamu gak salah apa-apa sih Rino, tapi aku tuh sebel sama tante kamu yang sok suci itu. Mana banyak ngatur-ngatur lagi, sungut Riana. Oh, gara-gara itu. Udah, kamu gak usah mikirin. Tanteku itu emang gitu, kebanyakan ngatur-ngatur. Makanya, aku juga mulai gak betah tinggal di rumah. Biar aku yang ngurusin, kamu tenang saja. Aku tuh cinta sama kamu Riana. Please ya, jangan putusin aku. Aku janji deh, bakal segera ngabulin semua permintaan kamu. Pinta Rino setengah menghibah, seraya memegang kedua tangan Riana dan meletakkan di dadanya. Iya, asal kamu beneran ya, gak akan ingkar janji. Awas kalau gak kamu tepati, ancam Riana sambil bersungut-sungut. Iya ya, aku janji, demi cintaku padamu, saut Rino dengan wajah sumringah, karena akhirnya berhasil membujuk Riana. Singkat cerita, Rino pun kembali pulang ke rumah mencari Bu Saskia. Akan tetapi Bu Saskia yang kelelahan karena seharian berkeliling sampai kampung tetangga, sepertinya ketiduran. Saking pulasnya, Bu Saskia tidak mendengar teriakan Rino yang memanggil-manggil namanya. Melihat Bu Saskia tertidur pulas, Rino malah merasa semakin dongkol. Udah bikin aku sama Riana hampir putus, ini malah enak-enakan tidur pulas, rutuk Rino sambil menendang ranjang reot tempat Bu Saskia merebahkan dirinya. Tiba-tiba Rino dapat ide untuk melenyapkan Bu Saskia, biar dia bisa menjual rumahnya untuk membeli motor dan mentraktir Riana. Sekonyong-konyong, Rino membekap wajah Bu Saskia memakai bantal, hingga Bu Saskia kesulitan bernafas, lalu tewas karena kehabisan nafas. Tubuh Bu Saskia langsung terkulai lemas. Untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada orang yang tahu perihal kematian Bu Saskia, sengaja Rino mengubur jasadnya dan menyemen jasadnya di dalam kamar memakai sisa semen yang ada di dapur. Setelah itu Rino pun mencari sertifikat rumah karena mau segera dijual. Tiba-tiba saja bulu kuduk Rino terasa merinding saat sertifikat rumah tersebut ditemukan. Sosok Bu Saskia mendadak muncul dari dalam lemari. Rino pun langsung berteriak ketakutan. Kita kembali lagi ke waktu setelah Tiara kerasukan sosok Bu Saskia. Saat Tiara sudah siuman, dia pun ikut rapat dengan Pak RT dan warga tentang masalah ini. Pak RT yakin hilangnya Bu Saskia ada kaitannya dengan menghilangnya Rino. Sebab sehabis menjual rumah ke Pak Alvin, Rino juga ikut menghilang. Tiara pun akhirnya bercerita soal penglihatannya waktu itu, di mana dia melihat Bu Saskia seperti dibekap bantal oleh seseorang. Dia juga yakin tadi sosok Bu Saskia yang sempat merasukinya hanya ingin memberi petunjuk tentang keberadaan jasadnya. Warga pun sepakat membongkar kamar tersebut atas persetujuan Pak Alvin dan Bu Salma sebagai pemilik rumah. Jelas suami istri itu sama sekali tidak merasa keberatan, karena berharap setelah semuanya terungkap, mereka jadi bisa kembali menempati rumah tersebut dengan nyaman. Semua orang pun kaget mendapati jasad Bu Saskia yang sudah ditutup oleh adukan semen. Pak RT pun langsung menelepon yang berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Rino setelah menjual rumah Bu Saskia,
kini tinggal berpindah-pindah. Awalnya dia masih suka bergabung dengan teman-temannya di pos ronda, namun sebuah kejadian membuat Rino trauma berada di sana. Malam itu Rino yang baru dapat uang, malam itu Rino yang baru dapat hasil penjualan rumah Bu Saskia. Malam itu Rino yang baru dapat uang hasil penjualan rumah Bu Saskia sengaja membawakan banyak makanan untuk teman-temannya. Tidak lupa juga rokok dan miras yang akan mereka nikmati bersama semalaman. Roy Danu dan Gali barengan pamit ke Rino mau ke toilet. Roy Danu dan Gali barengan pamit ke Rino mau ke toilet karena kebelet pipis. Tinggallah di pos ronda itu hanya Rino sendirian. Rino sedang asik menikmati sebotol miras yang sudah habis setengahnya. Kondisinya saat itu masih setengah mabuk. Jadi dia masih punya kesadaran. Tiba-tiba ada angin hembus-hembus. Tiba-tiba ada angin dingin berembus membuat bulu kuduknya merinding. Disusul terdengar suara halus memanggil-manggil namanya. Rino, kenapa kamu tega bunuh ibumu, Nak? Kenapa kamu tega membunuh ibumu, Nak? Kata suara halus itu. Rino yang sedang mengunyah kacang langsung terdiam dan menghentikan mengupas kulit kacangnya. Itu suara siapa ya? Kenapa suaranya kayak suara ibu? Gumam Rino. Awalnya Rino tidak menghiraukan karena menyangka itu mungkin salah satu. Karena menyangka itu mungkin saja ulah teman-temannya yang iseng. Akan tetapi suara halus mirip suara Ibu Saskia kembali terdengar. Rino, ini ibumu, Nak. Rino, ini ibumu, Nak. Kenapa kau tega mengubur ibumu dengan layak? Kenapa kamu tega tidak mengubur ibu dengan layak? Kenapa kamu tega tidak menguburkan ibu dengan layak, Nak? Kenapa kamu tega tidak menguburkan ibu dengan layak, Nak? Meski suaranya terdengar halus, tapi tetap saja mengiringkan bulu kuduknya. Meski suaranya terdengar halus, tetapi tetap saja menggigitkan bulu kuduk. Disusul kemunculan sosok Bu Saskia dengan tubuh yang sedikit bungkuk, dan rambut yang awut-awutan, berdiri tepat di depan Rio. Rio langsung pelingsatan. Ampun Bu, aku minta maaf, ucap Rino yang ketakutan dengan tubuh gemetar. Seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Lalu suasana berganti senyap. Sosok Bu Saskia menghilang, disusul kedatangan Roy, Gali dan Danu yang langsung menegur Rio. Kamu kenapa, Le? Kamu kenapa, Rin? Kok gemeteran gitu? Tanya Roni. Iya, kayak habis lihatan saja. Iya, kayak habis lihat setan saja. Saudanu mengajak Rino. Rino membuka kedua tangannya dan tadi menutup wajahnya. Rino membuka kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya. Rino membuka kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya. Lalu celingungkan ke kiri dan ke kanan. Syukurlah,
sosok mirip ibu tadi udah ada. Syukurlah, sosok mirip ibu tadi. Syukurlah, sosok mirip ibu tadi udah gak ada. Sosok mirip ibu tadi udah gak ada. Sosok mirip ibu tadi udah gak ada. Sosok mirip ibu tadi udah gak ada, ucap Rino. Ketiga temannya hanya saling pandang melihat tingkah aneh Rino. Ketiga temannya hanya saling pandang melihat tingkah aneh Rino. Keesokan harinya, Rino mau nemuin Riana mau pamer motor baru. Keesokan harinya, Rino mau menemui Riana mau pamer motor baru. Keesokan harinya, Rino mau menemui Riana mau pamer motor baru. Ya, motor yang dia beli dari hasil penjualan rumah Bu Saskia. Motor yang dia beli dari hasil penjualan rumah Bu Saskia kepada Pak Alvin dan Bu Salma. Tapi Rino merasa sangat kecewa karena Riana malah kedapatan sedang berjalan dengan pria lain. Rino pun turun dari motor dan mengajar selingkuhan Riana. Tapi dia malah babak belur diajar oleh laki-laki yang jadi sangat nyatu. Tapi malah dia yang babak belur diajar oleh laki-laki yang jadi saingannya itu. Mereka pun pergi meninggalkan Rino yang terkapar sendirian di jalan. Pada saat yang sama, Mang Dadan yang masih keliling jualan batagor lewat dan beritahu. Rino soal penemuan jasad Bu Saskia di dalam kamar rumah yang sudah dijual Rino. Rino malah ketakutan saat melihat ada sosok Bu Saskia. Rino malah ketakutan saat melihat ada sosok Bu Saskia di belakang tubuh Mang Dadan yang menatap tajam ke arahnya Rino. Rino buru-buru kabur sama sepeda motornya. Rino juga panik melihat ada Pak RT dan polisi, tahu-tahu menyuruhnya berhenti dan menyerahkan diri. Rino yang tidak mau dipenjara malah tancap gas ngebut dengan sepeda motornya. Dan tiba-tiba, motornya pun habis bensin di tengah jalan. Rino yang tidak mau ditangkap polisi dan menghabiskan masa mudanya di dalam penjara, segera lari ke semak-semak dan bersembunyi di sana. Rino tidak tahu kalau sosok Bu Saskia yang marah muncul di depannya. Sosok Bu Saskia minta Rino agar menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua kejahatannya. Tapi Rino malah menolak. Sosok Bu Saskia tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas, hingga tubuh Rino pun jadi ikut terangkat juga. Rino berteriak ketakutan minta diturunkan. Teriakan ketakutan Rino itu terdengar oleh Pak RT, warga dan polisi yang memang sedang mencarinya. Sosok Bu Saskia tiba-tiba menjatuhkan tubuh Rino di depan mereka. Rino pun menangis. Polisi pun langsung dengan sigap meringkus Rino dan menaikkannya ke atas mobil patroli untuk selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah jasad Bu Saskia dikuburkan dengan layak, akhirnya Bu Salma dan Pak Alvin pun bisa menempati rumah tersebut tanpa gangguan apapun. Namun Rino meskipun sudah mengakui semua perbuatannya dan dipenjara, akan tetapi selama di penjara, hari-harinya tetap tidak tenang. Ya, Rino merasa sangat menyesal karena sudah menghabisi nyawa Bu Saskia. Di dalam penjara pun Rino selalu menangis dan meratap. "Maafkan Rino, Bu. Rino nyesel," ratapnya sembari menjambak rambutnya.